Perkenalkan, nama saya Krisya Gonseket, biasa dipanggil Lia. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 2 kelas A. Di sini saya ingin membuat video tentang materi dari konsep e-business. Selamat menonton. Ya, menurut saya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap transaksi elektronik dengan menggunakan website seiring berjalannya waktu semakin meningkat dengan adanya aturan-aturan yang mengatur dan platform untuk melakukan pembayaran yang dapat dipercaya. Transaksi elektronik dengan menggunakan website pada awalnya masih rendah. Hal ini disebabkan karena pengguna masih khawatir. Transaksi online yang terjadi di website contohnya adalah e-commerce. Lewat situs jual beli online, pengguna pada awalnya kemudian tidak terlalu berani karena kekhawatiran dengan penipuan yang terjadi. Namun saat ini, situs-situs yang melibatkan transaksi online dalam web memiliki beberapa partner ship dengan platform resmi dan tentunya tunduk dengan aturan yang ada di tiap negara, sehingga perlahan pengguna lebih percaya. Terlepas dari hal tersebut, pengguna dituntut untuk selektif dalam menentukan website yang trusted untuk proses transaksi elektronik, terutama dalam jumlah besar. Soal kedua adalah sebutkan langkah-langkah sukses dalam membangun bisnis e-commerce. Langkah-langkah sukses dalam membangun bisnis e-commerce yang pertama adalah sales strategy. Yang kedua adalah focus on the end customer. Yang ketiga adalah redesigning customer focused business process. Yang keempat adalah wire company for private. Yang kelima adalah faster customer loyalty. So that we're never gonna leave this place, but if we ever fade away, I hope you know I'm feeling so. Macam-macam model bisnis dalam e-commerce. Yang pertama adalah business to business. Website e-commerce business to business adalah situs untuk melayani kegiatan bisnis antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya. Contoh business to business adalah lalali.com yang menjembatani transaksi produk industri antara perusahaan besar dengan perusahaan kecil, dan busy.co.id yang melayani transaksi B2B untuk produk peralatan kantor. Yang kedua adalah business to consumer. Website e-commerce business to consumer adalah kebalikan dari B2B. Contohnya yakni bineka.com yang fokus menjual aneka produk elektronik, dan juga lazada.co.id yang menjual berbagai produk fashion, olahraga, hingga elektronik. Yang ketiga adalah consumer to consumer. Website e-commerce consumer to consumer adalah situs yang memungkinkan konsumen melakukan transaksi online dengan konsumen lainnya. Contohnya di Indonesia yaitu tokopedia.com dan bukalapak.com yang menyediakan layanan untuk individu menjualkan beragam produk baru maupun bekas dengan konsumen yang lain. Yang keempat adalah consumer to business. Website e-commerce consumer to business adalah kebalikan dari C2C. Contohnya adalah istockphoto.com yang menjadi media bagi para fotografer individu untuk mendapat royalti apabila Anda yang menggunakan fotonya. Yang kelima adalah business to administration. Website e-commerce business to administration melayani kegiatan transaksi secara online antara pihak perusahaan dengan administrasi publik atau lembaga dan masyarakat. Contohnya adalah BPJS Ketenagakerjaan.go. yang menyediakan layanan online bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan
untuk memperoleh informasi dan melakukan client saldo. Yang keenam adalah consumer to administration. Website e-commerce consumer to administration mirip dengan B2A. Contohnya bpjskesehatan.go.id yang menyediakan layanan bagi masyarakat untuk mengecek tagihan dan transaksi BPJS Kesehatan secara online. Yang ketujuh adalah online to offline. Website e-commerce online to offline menyusung konsep bisnis untuk menarik konsumen online agar mau datang atau berbelanja ke toko offline atau fisik. Contohnya adalah mataharimall.com yang memungkinkan konsumen online untuk mengambil atau bahkan mengembalikan barang di seluruh toko Matahari di Indonesia. Sebutkan dan jelaskan 5 langkah bisnis dalam e-commerce. Pertama adalah memilih produk yang akan dijual. Mulai cari ide produk yang akan dijual, pikirkan di mana dan bagaimana cara mendapatkan produk tersebut. Apakah Anda akan membuat sendiri, mengambil dari pemasok, atau menjual sebagai reseller? Selain itu, pikirkan di mana Anda akan menyimpan barang tersebut. Langkah yang kedua adalah riset dan bisnis. Setelah mendapatkan produk, menilai potensi jualnya, dan menemukan pemasok produk tersebut, Anda siap untuk membuat rencana bisnis. Sebelumnya, lakukan riset terhadap kompetitor dan lakukan inovasi agar produk Anda menjadi berbeda. Pastikan kualitas produk Anda juga lebih unggul. Yang ketiga adalah mulai mengatur bisnis. Pertama, Anda harus memberi nama toko atau usaha Anda. Pilih nama yang tepat dan pastikan nama tersebut masih tersedia pada domain situs web. Setelah menemukan nama yang mudah diingat, waktunya membuat logo. Yang kedua, Anda harus memahami dasar search engine optimization atau SEO. Ini berguna agar Anda mengetahui bagaimana situs web toko. Yang ketiga, mulai bangun situs web toko. Gunakan situs web yang familiar untuk membuat toko online seperti Shopee, WooCommerce, BigCommerce, Wix, atau Weebly. Anda juga harus menyediakan foto yang berkualitas tinggi, deskripsi produk, mengetahui harga atau berat barang tersebut, memiliki sebuah blog atau hal yang patut dipertimbangkan. Blog bisa jadi saluran komunikasi dan meningkatkan engagement dengan publik. Ini juga dapat menarik trafik situs web Anda jika kontennya berkualitas dan dikelola dengan baik. Yang keempat adalah tentukan metode pembayaran. Pilih metode bayar yang memudahkan Anda dan konsumen melakukan transaksi. Fasilitas pembayaran biasanya telah tersedia jika Anda menggunakan jasa penyedia layanan e-commerce. Jika tidak ada, Anda bisa menggunakan transfer antar rekening. Yang kelima adalah bersiap untuk meluncurkan situs web tersebut. Saat situs web toko sudah disiapkan untuk diluncurkan, inilah saatnya Anda untuk bekerja keras. Langkah memulai bisnis e-commerce adalah Anda harus membuat pemasaran digital ini bekerja dengan baik, yaitu menggerakkan aktivitas jual beli yang sudah ditargetkan. Anda bisa melakukan strategi pemasaran melalui media sosial atau menggunakan Google Analytics untuk mengungkap ide-ide baru untuk memasarkan. Gunakan email marketing untuk memberitahu produk terbaru, informasi potongan harga, dan berita terkini lainnya mengenai bisnis Anda. Soal yang kelima adalah jelaskan menurut Anda kesalahan utama dalam memulai bisnis e-commerce. Kesalahan utama dalam memulai bisnis e-commerce. Yang pertama adalah Field of Dreams Syndrome. Yang dimaksud dengan sindrom Field of Dreams adalah keyakinan para pendiri dan pengelola situs bahwa jika sebuah model bisnis e-commerce tertentu diperkenalkan, maka pelanggan akan datang dengan sendirinya.
karena ada daya tarik produk atau servis yang ada. Yang kedua adalah inadequate architecture. Tidak jarang suatu bisnis model e-commerce yang berpeluang besar untuk sukses harus kandas karena tidak adanya fasilitas atau spesifikasi arsitektur teknologi informasi yang memadai. Yang ketiga adalah putting lipstick on a bank bulldog. Seringkali perusahaan mengalokasikan sebagian besar sumber dayanya untuk membangun sistem front office karena berhubungan langsung dengan pelanggan agar perusahaan bagus dan menarik di mata konsumen. Karena selalu memfokuskan diri pada CBO, terkadang perusahaan lupa untuk membangun sistem administratifnya atau sistem back office atau CBO. Yang keempat adalah Island of Fabrication. Konsep pengembangan situs yang berbasis objek selain memudahkan perancang dan mengembang sistem aplikasi untuk menambah dan mengurangi modul, menimbulkan pula permasalahan tersendiri di kemudian hari. Kebanyakan perancang situs biasanya lebih memilih pendekatan atau tambal sulam dibandingkan dengan melakukan perencanaan yang matang mengenai konsep situs untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang kelima adalah mitu atau strategis. Ikut-ikutan untuk terjun ke e-commerce tanpa mengetahui dasar-dasar pemikiran dan filosofi yang melatar belakangnya, atau membanjirnya perusahaan-perusahaan lokal untuk membuat situs portal tanpa mengetahui selak-beluk atau aspek bisnis yang ditawarkan. Yang keenam adalah one-time part mentality, yaitu kepuasan yang timbul setelah situsnya berhasil diluncurkan ke internet atau launching. Mereka cenderung menganggap remeh atau enteng proses setelah itu, karena bagi mereka tidak lebih dari urusan operasional atau administratif biasa. Yang ketujuh adalah thinking too small. Berpikir sederhana atau terlalu sempit dalam melakukan bisnis e-commerce akan mempermudah perusahaan lain untuk memenangkan persaingan